Mulailah setiap hari dengan melakukan rutinitas. Anda perlu duduk di depan laptop untuk mengamati grafik pergerakan harga. Anda perlu membaca berita dan data-data ekonomi dan juga perkembangan sentimen pasar yang sedang terjadi. Lalu Anda menyimpulkan dengan analisa Anda sendiri, Anda membuat sebuah trading plan. Setelah Anda membuat trading plan, Anda coba untuk masuk pasar. Lihat hasilnya, apakah Anda akan mendapatkan keuntungan atau Anda rugi. Sobat trader, lakukan terus langkah-langkah yang rutin. Itulah langkah-langkah kecil yang perlu Anda lakukan sebagai seorang trader. Anda lihat banyak trader yang menyerah terlalu cepat ketika kenyataan menghantam mereka. Kita bisa keluar dari masalah itu, bukan hanya melangkah, tetapi berlari kencang dengan antusias dan keyakinan. Tetapi ada alasan di mana statistik menunjukkan hanya sebagian kecil trader yang berhasil. Karena begitu keadaan menjadi sulit, orang menyerah. Kita membicarakan tentang pasar dengan transaksi triliunan dolar per hari. Dan jika Anda bersedia bekerja keras lebih daripada 90% trader lainnya, Anda bisa mengukir kisah Anda dari itu. Trading bukanlah sesuatu di mana kamu akan mendapatkan keuntungan dalam satu hari. Itu membutuhkan kerja keras, dedikasi, dan ketekunan. Abaikan marketing broker yang memberitahu Anda bisa cepat kaya dari trading. Ada teknik G2 atau Holy Grail, akan beli dan jual langsung dapat keuntungan. Itu tidak ada. Itu semua hanya bahasa marketing. Tapi sekarang kita fokus pada kenyataan. Jadi apa yang dapat membuat seseorang dapat berhasil dalam trading? Seseorang yang memiliki ketabahan dan tekad. Seseorang yang berfokus pada jangka panjang dan tidak terus-menerus mencari keuntungan jangka pendek. Seseorang yang tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup dan tidak takut bekerja keras untuk itu. Untuk sukses dalam trading ataupun segala profesi yang lain, diperlukan waktu bertahun-tahun kerja keras. Trading tidak berbeda dengan profesi lainnya, hanya trading lebih mudah diakses. Mungkin Anda adalah pendatang baru dan bersiap melakukan pertandingan. Atau Anda memang sudah lama bertanding, namun kemenangan belum Anda raih, dan Anda merasa masih gagal. Tetap semangat, tetap fokus pada garis finish. Satu titik, hanya itu. Titik itu kita fokus. Kemenangan pasti dapat kita raih. Kekalahan saat ini adalah kemenangan yang tertunda. Ayo, sobat trader, tetap bersemangat, terus belajar, terus berlatih, dan terus trading sampai akhirnya kemenangan diraih. Halo Sobat Trader, selamat sore. Apa kabar Sobat Trader semua yang sudah bergabung dalam acara webinar edukasi pemula. Sore hari ini saya dengan Lydia, saya dari Forex Pro Community. Bersama saya hadirkan saya Bapak Swendi Simajuntak, analis dari Java Global Futures. Apa Selamat sore. kabar? Merdeka. Merdeka, ya merdeka Pak. Ya senang sekali ya. Hari ini kita bisa kembali join. Di sini juga sudah hadir banyak nih rekan-rekan kita sobat trader dari berbagai kota. Ada Bapak Jakaria Yahya. Selamat sore Pak Jakaria. Apa kabar Pak?
Kemudian ada Pak Putu Eka Darmawan. Selamat sore Pak Putu. Pak Jainal Abidin. Selamat sore Pak Imran. Kemudian juga ada Pak Gusti, Pak Robert, dan banyak lagi Sobat Trader yang sudah join di acara kita sore hari ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang penting, khususnya untuk kita sebagai seorang trader ya. Jadi di sini materi yang akan kita sampaikan adalah bagaimana ya kita belajar tentang cara mendapatkan cuan secara maksimal dan juga kita meminimalkan loss dalam trading. Oke, tidak lama-lama lagi kita langsung mulai ya Pak Swandi materi kita. Silakan Pak Swendi, boleh dipaparkan. Terima kasih. Halo semua Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih Bu Lydia sebagai host. Selamat sore Bapak dan Ibu semua. Salam kenal dengan saya Suwendi Simanjuntak dari Foreximpro. Pada sore hari ini, hari Jumat, ya, agenda kita tiap Jumat itu adalah webinar edukasi untuk pemula. Jadi acara ini bagus sekali ya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu memang merasa yang masih pemula dalam trading forex, apalagi yang belum pernah trading real gitu ya. Jadi selama ini misalnya, oh saya pengen memang baru mau belajar forex. Nah, kita di sini ada eventnya tiap Jumat untuk kita edukasi ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Tidak hanya sekedar edukasi analisa, tapi semua yang dibutuhkan untuk Bapak dan Ibu untuk lebih mengenal tentang trading forex. Oke, itu aja perkenalannya. Oke, di sini yang buka kamera baru Pak Gusti aja nih. Ya Pak Gusti ya. Selamat sore Pak Gusti. Lagi di rumah ya Pak Gusti ya. Pak Jakaria, apa kabar Pak? Aman ya? Apik-apik. Oke, Ibu Eni. Bu Eni di rumah ya Bu ya, lagi santai. Oke, Bapak dan Ibu ya, jadi kita mau edukasi untuk topik sore hari ini adalah bagaimana supaya kita bisa mencari cuan maksimal dan loss-nya minimal. Ini mantep banget ya judulnya ya, karena siapa sih yang trading nggak mau cuan gitu ya? Tujuan trading kan adalah mendapatkan cuan ya. Apalagi kalau cuannya maksimal gitu ya. Oke, saya buka screen dulu ya. Oke. Ya, jadi tujuan trading ya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendapatkan cuan ya atau keuntungan. Itu trading apa aja ya? Mau trading forex, saham, kripto dan lain-lain, semuanya tujuannya adalah untuk gain gitu ya. Mendapatkan gain atau meningkatkan portofolio atau mendapatkan untung ya. Nah, masalahnya untuk mendapatkan untung atau cuan atau profit ini gimana caranya? Ya pasti harus ada strategi atau analisa. Karena kita tahu di trading forex, gold dan indeks US ini ya adalah high risk, high return. Artinya bisa profit cepat ya, tak terbatas tapi resikonya juga cukup besar. Jadi perlu strategi yang baik dan juga hal-hal yang perlu kita sebagai trader harus perhatikan. Oke, tujuan trading adalah mendapatkan cuan atau untung atau profit. Setuju ya semua ya? Bapak Endang Abdul Sahid, apa kabar? Merdeka. Iya, baik Pak. Oke, siap. Nah, sekarang kita lanjut ya. Oke, saya fokus kepada poin tentang risk reward ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau masalah strategi trading pasti bisa berbeda-beda. Misalnya antara Pak Gusti, Pak Zakaria, antara saya ya dan tim analis dengan Bapak Ibu misalnya punya strategi yang berbeda. Atau misalnya kita melihat tren aja kita bisa beda loh. Misalnya, oh ini trennya lagi naik, ini trennya bilang lagi turun misalnya gitu. Tergantung kita lihat lagi dalam time frame berapa ya. Tapi dalam trading baiknya kita harus ada yang namanya apa? Risk reward ya. Oke, Bapak dan Ibu, risk reward. Risk reward itu apa? Nah, di sini ya. Jadi risk reward itu adalah
Kalau dari namanya gampang ya, risk itu resiko, reward itu berarti keuntungan atau target ya yang kita kejar, kita dapatkan. Nah, rasio ya, jadi risk reward ratio ini sebenarnya RRR ya, risk reward ratio. Nah, rasio itu perbandingan. Perbandingan apa? Perbandingan dari risk dengan reward. Risk itu adalah resiko atau katakanlah itu kerugian atau stop loss. Ya, kalau dalam trading ya, ini langsung aja eh, kita sebut stop loss. Bentar ya. Oke, ya. Jadi kalau resiko itu langsung aja kita anggap stop loss ya, Bapak dan Ibu ya, stop loss. Dan rewardnya itu adalah TP atau profitnya. Jadi ini perbandingan antara SL dengan TP. Jadi bukan TP dengan SL ya, Bapak dan Ibu. Jadi kita harus yang nomor satu itu risk dulu. Jangan kita nomor satunya itu profit dulu. Ya, kenapa? Kalau kita bisa menentukan risknya berapa, baru kita bisa menentukan rewardnya. Ya, jadi jangan kita langsung rewardnya dulu gitu ya, karena ini kan beresiko. Nah, jadi risk dengan reward, oke? Nah, risk and reward ratio adalah perbandingan antara resiko terhadap hasil atau keuntungannya, ya, oke? Perbandingan antara stop loss dengan profit, ya. Jadi perbandingan. Nah, ya sampai di sini aja ininya materinya nggak usah banyak-banyak. Nanti kita lihat ke chart ya. Nah, ini ada contoh atau perhitungan ataupun eh, tabel ya, tabel untuk risk reward. Kita lihat sini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini adalah risk reward nih. Risk reward itu kalau 1:1 itu artinya apa? Artinya risknya misalnya nih, risknya 50 pips, TP-nya 50 pips. Sebanding ya. Oke. Udah ya. Oke, kalau 1:2, misalnya risknya SL-nya 50, TP-nya 2 kali lipat, 100. Kalau 1:3, risknya misalnya SL 50, TP 150. Ini berarti kali 4-nya dan kali 5-nya. Gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa nih? Artinya gimana? Maksudnya apa? Risk reward begini ya. Jadi kita belajar yuk dari trader-trader profesional, para trader-trader profesional yang kayak fund manager gitu ya, Bapak dan Ibu, itu mereka tidak mengandalkan dari quantity trading. Artinya apa quantity trading? Dari frekuensi trading. Mereka tidak mengandalkan dari frekuensi trading, tapi mengandalkan dari keberhasilan tradingnya. Ya, misalnya gini, mereka bisa aja nih 1 minggu mungkin cuma 2 kali trading atau misalnya ya 3 kali trading atau misalnya 1 kali trading misalnya 1 minggu loh ya. Tapi yang mereka kejar adalah rewardnya. Ya, mereka misalnya nih menentukan risknya itu 200 pip lah katakan, karena kan biasanya tradingnya middle sampai long term ya. Misalnya atau 100 pip biar gampang hitungnya. 100 pip stop loss, SL-nya minimal 100 atau yang favorit biasanya 1:2 ya. Jadi stop loss-nya 100, SL-nya TP-nya 200 gitu ya. Jadi kalau misalnya dari 3 kali trading misalnya ya, 3 kali trading terus 2 kalinya kena SL, 1 kalinya profit, bayangin aja. Masih belum masih nggak loss gitu ya. Kalau misalnya 3 kali trading, eh, risk rewardnya 1:2, 3 kali trading, 2 kali loss, 2 kali 100, 200. Tapi begitu TP ya, 200 ya, 200 pip ya langsung sama deh ya kan dengan 2 kali SL sebelumnya. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi baiknya memang seperti itu untuk trading. Jadi TP lebih besar dari SL-nya. Oke? Nah, saya mau tanya dulu deh kepada Bapak dan Ibu sekalian. Siapa di sini kalau bikin trading plan atau bikin open posisi, boleh ketik di kolom komentar ya. Siapa yang risk rewardnya 1:1, boleh tulis misalnya saya 1:1, saya 1:2. Atau
yang selama ini belum 1:1, 1:2 pun nggak apa-apa. Saya copi-copi, ya kan? Atau Pak, saya masih ABC, ya kan? Saya asal biru close. Atau, waduh, TP, waduh, pasang profit sih, TP-nya 50, tapi 20 profit 20, aduh udah getar-getir gitu ya. Waduh, jangan sampai balik lagi jadi minus gitu. Ayo, saya tunggu dulu ya. Biar kita diskusi nih, enak nih ya. Ada Pak Jakaria, nggak Masih apa-apa. asal-asalan kalau pajak karya katanya Pak Suandi. Ya, nggak apa-apa, enak kan Pak masih pakai Bagus ada nih. pakai emoticon ketawa lucu. Ya, Jadi eh, sambil santai ya. Pak Bagus, kalau pasang saya TP. pasang TP di support terdekat dan pasang TP di resisten terdekat. Oke, ini berarti kalau dia posisinya buy ya kan? Kalau bisa posisi sebaliknya ya misalnya sell sebaliknya. Bagus, kalau Pak Bagus ini kayaknya udah bukan pemula ini kayaknya Pak Bagus nih, udah pro nih kayaknya ya. Oke, siapa lagi? Pak Pak Imran. Imran. Belum pernah hitung, cuman kasih batas resisten and support. Oke, gampang Pak ngitungnya Pak Imran. Ngitungnya gini, kalau Bapak pasang dari posisi entry ke SL-nya misalnya di support, kalau kita lagi buy ya, misalnya ya, jarak dari entry Bapak ke support berapa pips? Misalnya jaraknya 57 pips. Nah, minimal SL Bapak minimal ya sama 57 pips dengan TP-nya gitu ya. Maksudnya sama. Tapi kalau misalnya selama ini nggak ngitung, tapi pakai jarak antara support dan resisten, Pak, ya paling tidak jarak target harus lebih jauh daripada stop loss-nya. Gitu ya. Terus Pak Yon, cara ilangin jiwa greedy Pak, kadang jong juga. Ya, itu psikologis manusiawi ya Pak Yon. Manusiawi karena kita kan tradingnya manual, ya. Ada sisi psikologi dari masing-masing trader, ya Pak ya. Jadi memang ada namanya psikologi trading, ya. Jadi psikologi trading itu misalnya si tradernya itu misalnya jangan terburu-buru open posisi misalnya ya. Atau misalnya gini, Bapak open posisi nih, sudah pakai strategi, sudah pasang TPSL. Jadi supaya tidak greedy, jangan Bapak misalnya, wah dikit-dikit diliatin terus, apa namanya, MetaTrader-nya gitu ya. Kan udah pasang TP dan SL, udah dengan strategi, udah dengan risk reward. Jangan dikit-dikit, aduh, intip lagi gitu ya. Dikit-dikit diintip lagi gitu ya. Itu yang bikin, apa namanya, greedy, Pak. Ya kan? Gitu ya. Jadi gimana caranya? Ya, pertama kalau kita bikin analisa, kita analisa dulu, kita bikin strategi trading, trading plan, terus pasang risk reward, ya udah yakin aja, ya. Kan kita analisanya juga tidak dengan asal-asalan gitu ya. Jadi kita udah analisa dengan baik, misalnya kita yakin sama strategi kita. Yang penting pasang stop loss ya, Pak John. Oke, Pak Rifandi, ada lagi nih Pak ada lagi. Swendi. Saya TPSL gunakan Bollinger ujung ke ujung. Hehehe. Ujung ke ujung ya. Nah, ini tergantung ininya Pak ya. Misalnya Bollingernya Bapak pasang di time frame berapa. Karena kalau time frame-nya kecil dengan time frame besar, jaraknya pasti jauh sekali. Gitu ya. Tapi kalau konsisten Bapak misalnya selalu di H1 ya H1 ya. Kalau misalnya dari H1 pindah ke H4 nanti beda-beda pasti ya. Untuk kita lihat Bollinger Band-nya. Oke, siapa lagi nih yang mau komen ya? Yang mau komen ya, selama ini sudah pasang sudah strateginya sudah pakai TPSL-nya risk reward, ada yang pakai 1:1 atau konsisten atau udah coba 1:2 atau 1:3 atau gimana? Oke, silakan Bapak dan Silakan Ibu. Bapak Ibu, atau kalau Bapak Ibu tidak ketik, Bapak Ibu juga bisa buka mikrofonnya, bisa bertanya langsung ya, Bapak Ibu. Ya, Silakan buka mikrofonnya, langsung bertanya kepada Pak Swendi. oke. Ya, jadi kan kalau kita apa namanya? Kita diskusi begini ada interaksi kan lebih enak ya. Jadi Bapak dan Ibu juga kalau ada yang keberhasilan misalnya bisa juga kan menjadi teman-teman yang lain di sini, Bapak Ibu yang lain bisa lihat, oh Bapak dan Bapak ini misalnya
Dia pakai strategi 1:3. Oh, bagus. Bagus, mantap ya. Oke, ini ada lagi Pak Indra DJ. Bollinger itu buat range trading. Iya, betul. Bollinger Band itu adalah salah satu indikator untuk mengukur range harga ya, karena dia ada 3 pita, yaitu middle band, upper band, dan lower band gitu ya. Kapan-kapan kita bahas lagi ya. Tapi di YouTube channel Java dan Forex Info sepertinya sudah ada juga ya strategi trading dengan menggunakan Bollinger Band. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin tadi dari awal ada yang ketinggalan ya, ada yang mungkin baru bergabung di tengah-tengah tadi. Saya ulang lagi kembali ya ke atas gitu ya. Nah, materi kita pada sore hari ini kan bagaimana supaya cuan maksimal, loss-nya minimal. Ya, mungkin ada tips-tips yang lain, tapi saya fokus di risk dan reward ya Bapak dan Ibu. Risk reward, jadi perbandingan antara risk, resiko atau loss dengan reward atau TP. Jadi perbandingan SL dengan TP, jangan salah, SL-nya duluan di depan ya. Jadi bukan TP-nya yang di depan ya. Jadi selalu SL dengan TP-nya. Oke. Nah, contohnya adalah ya, contoh yang disarankan adalah seperti ini, yaitu risk reward minimal 1:1. 1:1 itu misalnya nih, kalau misalnya scalper atau misalnya copi-copi ya, copi-copi SL-nya jangan lebih gede ya. Nanti misalnya gini, saya SL 50, tapi TP-nya 10, ya kan? Udah 4 kali profit misalnya 40. Tapi begitu 1 kali SL-nya 50 ya 4 kali trading tadi sia-sia, ya kan? Udah susah-susah cari posisi, meluangkan waktu, ya kan? 4 kali profit, 1 kali kena SL-nya lebih gede, hilang semua, menguap. Ya, jadi yang disarankan adalah minimal SL-nya misalnya 50 pips atau 30 pips, terserah. Yang penting TP-nya minimal sama. Ya, yang bagus yang disarankan yang kedua adalah 1:2. TP misalnya SL misalnya 30 pips sekali trading ya. 30 pips ini hitungannya pips aja ya Bapak dan Ibu, bukan dolar. Karena hitungan dolar itu nanti tergantung Bapak dan Ibu lotnya. Ya, tergantung ketahanan Bapak dan Ibu kan beda-beda di sini. Contohnya dari Bapak A misalnya, loss saya pokoknya paling banyak misalnya sehari $50, dia pakai dolar. Nah, $50 itu bisa aja dia berapa kali transaksi satu hari ini misalnya, pagi loss 10, siang profit. Ya, pokoknya dia sehari itu dihitung nggak boleh lebih dari $50. Jadi bisa aja dia berapa kali transaksi atau bisa juga 1 kali transaksi misalnya paling banyak $50, yaitu 50 pips kalau 0,1 lot. Ya. Oke, jadi saya fokus ke pipnya aja gitu ya. Karena ini tidak pakai hitungan lot, beda-beda tergantung ketahanan dana Bapak dan Ibu sekalian. Oke, saya nggak ada yang bertanya lagi ya. Ya, oke, sekarang kita ke cari peluang kalau kayak gitu ya. Karena ini bicara 1:1, 1:2, 1:3, 1:4. Ini kan tergantung juga dengan peluang yang ada di market. Nggak mungkin kita misalnya peluang mau cari 1:3, sementara pergerakan harga sideways, itu kayaknya nggak mungkin banget ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Oke, saya buka MetaTrader ya. Pak Indra DJ. Kemarin, Pak Imran, kemarin saya pasang SL dan pasang juga trailing stop tapi tetap loss, tidak kembali ke nol. Oke. Terus mungkin itu letak posisi ininya ya, pasang trailing stopnya ya. Terus Indra DJ, kalau moving average buat retracement. Kalau Pak Indra DJ, moving average itu sebenarnya bukan buat retracement, itu justru untuk follow trend, Pak, follow trend ya. Follow trend karena moving average itu adalah indikator trend. Jadi kalau misalnya gampangnya gini, Bapak mau pakai indikator MA itu ukurannya masing-masing periodenya, ada yang 10, 21, 50, 100. Kalau harga grafik di atas moving average itu trennya naik gitu ya. Tapi kalau harga di bawah garis moving average itu trennya turun. Tetapi di forex ini enak, bisa
two ways opportunity ya. Bisa saja misalnya gini, oh jarak EMA dengan harga jauh, saya pakai strategi retrace. Bisa juga ya Pak Indra ya. Oke, tapi jangan jarak candle dengan jarak EMA dekat. Itu nggak bisa retrace ya Pak. Retrace itu kalau misalnya MA 2 MA lah misalnya jauh tidak sentuh candle ya, jarak candle ini di atas terus MA-nya di bawah nggak nyentuh udah 2 candle. Nah, itu bisa kemungkinan retrace kayak gitu ya. Oke, Ada lagi Pak Swendi ada nih pertanyaan. banyak pertanyaan jadi enak kan? Sekarang kita jadi tanya jawab nih Pak. Horas Bang Swendi. Wah, Ya. Horas. Menurut pengalaman, strategi apa yang win rate-nya? Strategi. Nah, itu. Oh, Abang strategi apa? Ya, Strategi oke. dia minta strategi nih, Pak. Bagus. Strateginya adalah trend following ya, untuk yang RR-nya tinggi. Saya OP sering kena SL, itu gimana Pak? Tolong penjelasannya. Oke, siap. Ya, saya juga pernah kena SL ya, tapi yang penting adalah akurasi trading kita, portofolio kita tidak loss ya. Makanya kita harus pakai risk reward-nya yang besar ya, Bapak dan Ibu ya. Dan kita cari berarti lihat di MetaTrader bagaimana yang peluang bagus ya, peluangnya tinggi menghasilkan cuan ya. Yang trending ya Bapak dan Ibu. Jadi yang trennya itu jelas. Contoh kita cari yang trennya jelas. Contoh misalnya, oke, siapa yang dalam 2 hari saya kan memang untuk spesialis ke euro ya Bapak dan Ibu ya. Nah, siapa yang ikut signal euro ya 2 hari terakhir kemarin dari hari Selasa ya, Selasa ke Rabu, terus Rabu ke Kamis ya, yang ikut signal euro itu dua-duanya profit karena kita ngikutin tren ya. Contoh nih kita lihat ya. Mungkin di sini ada yang boleh komen Bapak dan Ibu yang ikut signal euro, baik yang di premium maupun yang di community ya. Ada signal euro yang dikasih dalam 3 hari ini ya. Itu adalah sell dua-duanya ya. Nah, contoh kayak ini nih. Ini kan euro trennya turun ya, bearish ya. Oke. Nah, cuman dari pertengahan Juli ya, kan dolarnya tuh agak melemah. Nah, euronya tuh rebound. Ya, Bapak dan Ibu, euronya rebound. Tapi Bapak dan Ibu, rebound ini sementara ini ya, nggak langsung wah jadi balik arah. Tetap kok dolar itu masih bullish ya. Jadi dalam 2 atau 3 minggu euro USD koreksi naik ya, dan mulai berhenti koreksinya kita lihat di sini ya. Yaitu pada minggu yang lalu kita lihat di sini. Ini udah mulai ada rejection Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini candle daily loh ya, candle harian sudah mulai ada rejection di sini kita lihat. Ini daily-nya mulai ada rejection, Kalau tarik garis gini, rejection-nya itu memantul dari sini Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini adalah support, ini adalah support. Nah, ketika harga naik, ini jadi resisten. Oke, yang pakai handphone bisa kelihatan, saya tebelin ya. Nah, ini ya, Bapak dan Ibu sekalian ya. Oke, bisa kelihatan ya. Kenapa kenaikannya terhenti euro? Karena gagal lewatin resisten. Di mana resisten itu adalah yang sebelumnya menjadi support. Di sini support ya. Di level berapa ini kira-kira nih ya? 1,3 nih kita lihat nih. 1,350-an lah katakan demikian nih ya. Jadi begitu lewatin 1,350-an ada rejection. Begitu lewatin 1,350-an ada rejection. Nah, kemudian berikutnya baru candle bearish. Nah, itu udah cikal bakal ya. Ketika ada 2 kali uji coba gagal break, kemudian ada candle bearish. Nah, ini ya, ini baru momentum untuk kita ambil peluang ya. Nah, apalagi kalau pakai garis trendline seperti ini. Ya, garis trendline itu kalau support cukup untuk menghubungkan antara lower dengan lower aja ya. 2 lower aja kita tarik garis ya. Ini udah support trendline. Lihat ya Bapak dan Ibu. Candle berikutnya ini udah bearish ya, udah break di bawah. Jadi ini breakout ya.
break di bawah garis support trendline. Jadi udah jelas ini breakout. Ada rejection di atas, ada candle bearish, candle berikutnya breakout di bawah support trendline. Nah, udah mantep. Mantep dah itu untuk Bapak dan Ibu follow trennya sell gitu ya. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu udah lihat candlenya seperti ini, kuat untuk bearish, baru risk reward bagus 1 banding berapa? 1 banding 2 ya. Kenapa? Karena yakin dengan arah trennya gitu, enggak yang lagi tengah-tengah gitu ya. Gitu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, karena dia sudah break support trend line gitu ya. Oke, di sini kita lihat setelah turun ya, harga biasanya gitu ya, habis turun nggak langsung turun terus, pasti ada koreksi dulu ke atas. Ini namanya strategi tradingnya buy limit, sell limit ya, Bapak dan Ibu. Nah, biasanya gitu. Kalau ada gambar-gambar, saya sambil cari ya. Bapak dan Ibu bisa perhatikan dulu sini ya. Saya sambil cari gambarnya. Oke, Bu Lydia ini ada yang nanya. Oh, Pak Imran, saya sering loss di Euro. Oh, Euro JPY ya. Euro JPY itu ya. Iya, sama ada juga nih Pak Agung dari Denpasar, Bali nih. Iya, ya. Pak Maaf, Agung ya. lambat datang. Tanyanya MA-nya di berapa Pak nih yang ditampilkan sekarang? Oh, Nanti oke. boleh diinfokan ya Pak. Oke, oke. Silakan mungkin host bisa ambil alih dulu ya. Oke. Saya lagi mencari history kemarin yang strategi trading euro ya. Iya, baik Bapak Ibu, sambil kita menunggu dari Pak Swendi, Bapak Ibu yang sudah join sore hari ini ya, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan edukasi-edukasi dari kami Forex Simpro. Bapak Ibu bisa membuka channel YouTube Forex Simpro. Jadi di sana Bapak Ibu akan mendapatkan edukasi-edukasi seputar trading, dan juga Bapak Ibu bisa membuka channel YouTube kami yang lain di channel YouTube Java Global Features dan juga Java Belajar Forex. Jadi ketika Bapak Ibu nanti selesai acara ini mungkin mau lihat lagi rekamannya, Bapak Ibu bisa melihat di Java Belajar Forex ya. Dan juga buat Bapak Ibu yang belum bergabung di Telegram kami, Bapak Ibu bisa bergabung di Forex Simpro Community. Di situ Bapak Ibu akan mendapatkan analisa untuk trading Bapak Ibu, kemudian juga free signal trading setiap hari, baik untuk Forex, Gold, ataupun indeks. Juga Bapak Ibu bisa mendapatkan support-support dari analis kami di Java Global Features ketika Bapak Ibu bergabung di Telegram Java Premium ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah ikut acara hari ini, kita dari Forex Simpro Community akan mensupport trading Bapak Ibu baik melalui layanan edukasi kami di YouTube channel maupun juga kita memiliki event-event selain event hari ini yang rutin setiap hari Jumat untuk pemula ya. Memang ini khusus untuk pemula, tapi buat Bapak Ibu yang memang mau serius untuk trading, Bapak Ibu bisa mengikuti acara kami lainnya, yaitu live trading untuk sesi Amerika setiap hari Selasa jam 8 malam, dan juga live trading sesi Eropa setiap hari Rabu jam 4 sore. Oke, silahkan Pak Terima kasih, Swendi. Bu Lydia. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini contoh ya. Jadi kan kalau ada contohnya enak nih. Ini saya ambil dari grup atau dari channel dan grup Premium Forex Simpro ya. Ini adalah signal waktu tanggal 17. Nah, ini kan hasil screenshotan ya. Nah, ini yang titik-titik ini adalah entry ya. Level entry yaitu di 1.0193 ya. Terus SL-nya di sini. Terus TP-nya di sini. Bapak dan Ibu bisa lihat ya. Dari sini ke sini dengan ke sini masih gedean jarak ya, jauhan jarak TP-nya ya. Ini namanya risk reward Bapak dan Ibu. Memang risk reward ini enggak pas 1 banding 2, tapi paling tidak 1
koma lebih lah gitu ya. Jadi TP-nya lebih besar daripada SL. Oke ya. Bisa lihat nih Bapak dan Ibu. Jadi strateginya gimana? Ini kan sudah turun nih, turun trend line ya. Bukan berarti habis turun trend line langsung sell terus gitu ya. Kita analisa lagi. Misalnya ini pagi nih. Ini pagi ya, kita jangan langsung sell, tapi sell limit. Oke, Bapak dan Ibu, jadi strateginya sell limit, menjemput dulu harga lebih tinggi ya. Jadi kita bikin trading plan ya, mencari harga lebih tinggi karena kemungkinan harga itu kan bolak-balik dulu ya, naik turun. Jadi akan cari harga lebih tinggi dulu baru kita bisa sell. Tetap sell. Kalau naik bukannya kita buy tapi tetap sell, cari harga yang lebih tinggi aja. Nah, jadi di sini entry-nya, di sini stop loss-nya, tapi TP-nya targetnya lebih jauh. Nah, Bapak dan Ibu lihat ya ini strateginya. Jadi kalau di grup atau channel Forex Simpro ada gambar grafiknya. Jadi strateginya begini, ya. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, saya tutup dulu sedikit ya. Nah, mungkin ini bisa kelihatan ya sedikit ya. Ini contoh Nah, ini contohnya, contoh signal. signal yang dikirim ke Nah, ini. Forex Simpro Java Premium. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan signal-signal trading dari kami ya. Oke. Jadi bisa kelihatan ya. Di sini SL-nya 37, TP-nya 53. Jadi banyakkan TP targetnya ya. Ini namanya risk reward. Memang nggak pas 1 kali 2 gitu, tapi paling tidak lebih daripada stop loss-nya. Kan harusnya minimal 1:1. SL-nya 37, TP-nya 37, tapi TP-nya lebih gitu ya. Oke. Nah, itu ya saya tutup ini. Nah, itu strategi ya, strategi eh, tradingnya. Ya, sekarang kita kembali ke grafik. Pak Swendi sambil menunggu grafik dibuka, ini sebenarnya kalau saya lihat ini banyak benar Pak trader-trader pro nih Pak. Ya, ini Pak Indra tanya bagaimana cara membaca grafik ADX. Kemudian Bapak Imran juga bertanya analisa yang paling baik itu di H4 atau D1 untuk daily ya. Kemudian ini Ibu Rusta ya, untuk menentukan terendah sebaiknya di time frame berapa. Ini banyak sekali, mungkin kita hari ini fokus untuk cara mendapatkan cuan yang maksimal dulu ya Pak Sandy ya. Kemudian mendapatkan cuan maksimal dan meminimalisir untuk kerugian atau loss. Jadi nanti Bapak Ibu terima kasih nih untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita juga akan bahas pada sesi-sesi berikutnya juga. Bapak Ibu masih tetap ya. Jadi Bapak Ibu sehabis acara ini, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan ya seputar trading, Bapak Ibu bisa bertanya kepada customer retention kami dari PT Java Global Features ya. Bapak Ibu bisa bertanya, tapi memang syaratnya Bapak Ibu harus ya membuka account di PT Java Global Features ya. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan full support dari kami ketika Bapak Ibu sudah membuka account di Java Global Features, broker legal terpercaya di Indonesia. Oke, Pak Swendi, silahkan boleh dilanjutkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan Ibu Rusta dan Pak Imran, kayaknya sama ya. Jadi untuk analisa, baiknya itu di time frame berapa? Baiknya di pertama ya, itu daily, D1. Ya, jadi Bu Rusta juga ya. Jadi terendah, tertinggi, ya, itu di time frame D1. Kenapa D1? Karena D1 itu adalah harian. Jadi harian itu kita lihat, misalnya nih harga tertinggi, terendah, tapi closing hariannya jam 4 pagi itu di mana gitu ya, atau jam 3 paginya di mana. Itu menentukan candlenya jadi candle hijau atau candle merah. Artinya candlenya candle bullish atau candle bearish gitu ya. Jadi kita bisa lihat kekuatan buyer atau sellernya siapa yang menang. Dilihat dari harga penutupannya. Jadi penting banget di daily. Oke.
Pak Imran, kalau udah tembus garis support di M15 tapi di D1 belum tembus bagaimana? Kalau di M15, Bapak tradingnya di M15. Ya, kalau daily Bapak harus memang menunggu pergerakan daily gitu. Bapak strategi tradingnya apa? Apakah day trade? Ya, day trade itu maksudnya yang harian, sehari misalnya harus close. Jadi Bapak open posisi misalnya pagi, bisa aja siang close atau sore close ya. Atau misalnya Bapak bisa memang time frame daily, ya bisa aja hari ini nggak close ya, tapi arahnya masih sama sesuai dengan plan gitu. Tapi kalau Bapak misalnya lihatnya di M15, baiknya Bapak trading yang kayak choppy-choppy gitu ya. Bukan scalping sih, tapi choppy-choppy bisa 20 pips gitu ya. Bisa ambil 20 pips, bisa. Oke, ya Pak. Misalnya Bapak lihat di M15 udah tembus, tembus itu bukan ekornya ya Pak, bukan shadow-nya yang gitu ya, tapi harga balik lagi ke atas, itu namanya gagal break atau cuman false break ya. Itu bisa ketipu karena false break. Jadi seolah-olah break padahal cuman ngetes support gitu ya. Habis itu body candle-nya ke atas lagi ya. Kalau itu namanya rejection. Oke. Nah, sekarang kita bicara sekarang deh ya. Sekarang ini kan yang udah terjadi ya, udah TP nih di sini. Sekarang apakah si euro ini masih tetap sell? Masih ya Bapak dan Ibu ya. Karena kita lihat nih candle-nya gede-gede, candle bearish ya. Candle bearish, apalagi kemarin Kamis besar banget candle bearish-nya ya. Dari harga kita lihat di 1.0176 ditutup di 1.0078. Jadi 1.0082 ya. Kita lihat ya. Jadi dari harga open ke close itu wow, hampir 100 pip, hampir 100 pip kemarin euronya ya. Jadi bagaimana kita lihat harga kemarin juga lebih low daripada low hari Selasa ya. Jadi low, bahkan low lebih rendah lagi dari terendah tanggal 3 dan terendah tanggal 27 Juli gitu ya. Jadi low sebelumnya sudah dilewatin pada hari Kamis, ini menunjukkan dominasi seller atau bearish. Nah, sekarang gimana? Ya, apakah langsung sell ke sini? Enggak. Ini saya sudah bikin ya, Bapak dan Ibu. Sudah bikin plannya, yaitu tunggu harga ke sini, naik, baru kita pasang sell di sini, targetnya ke sini, gitu ya. Di sini tuh ada apa? Di sini ada support ya, di sini. Kalau dikecilin lagi, ya. Sorry. Ya, ini adalah ada support ya. Nah, ini juga jadi naik gagal, turun gagal, turun gagal. Nah, ini jadi resisten ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini bisa untuk kita bikin plan ya, bikin trading plan. Trading plannya gimana caranya? Bikin begini ya, pending order. Jadi kalau pending order itu sell limit ya, Bapak dan Ibu. Nah, di area sini. Kenapa di sini? Karena ini adalah, nah di sini rejection ya, support. Di sini rejection support ya. Di sini juga anggap aja ini support ya, ini resisten. Nah, jadi kira-kira 1.0119 ya, itu level yang baik, atau dia mau di atasnya boleh ya. Level yang baik untuk sell. Jadi bukan sell sekarang ya. Jadi biarkan harga naik ya, lalu kita sell di situ. Dan kita kan nggak mungkin ya, Bapak dan Ibu, nggak mungkin kita pantau terus. Jadi kita dari sekarang udah bisa bikin plan ya, yaitu dengan cara pending order. Kita bikin pending order ya, sell limit. Ya, pasang di sini. Harganya berapa? 1.0119 gitu ya. Lalu stop loss-nya berapa? Misalnya stop loss-nya jangan deket-deket juga, karena kan ini untuk trading day trade. Nah, pasang stop loss-nya di atas high kemarin ya, yaitu 1.02 misalnya. Ini contoh ya Bapak dan Ibu. 1.02 atau di atasnya sedikit, atau terserah Bapak dan Ibu ya. Tapi kalau bagus di atas high yang terdekat. High-nya adalah 1.0202. Misalnya jadi 0210 gitu ya. Nah, targetnya sampai di sini. Nah, targetnya di sini ya, atau level paritas 1.000 gitu ya. 1.00 ini ada paritas. Nah,
jaraknya berapa nih? Dari 1.00 ke, ini gampang hitungnya ya, 119 pips ya. Sementara kalau jarak naiknya nggak nyampe 100 pip ya. Oke. Jadi lebih banyak rewardnya. Tapi kalau mau lebih banyak lagi sampai ke ujung sini nih ya, atau setengahnya deh ya, sampai ke 0. Jadi di bawah level 1 ya. 0 0 9970. Nah, itu baru mantap ya, Bapak dan Ibu sekalian ya. Itu cara bikinnya. Oke? Tapi kalau ini nanti buat yang Bapak dan Ibu ada di grup premium ya, atau di channel premium, tunggu ya. Signal nanti akan dirilis nanti sore. Oke? Tapi ini contoh bagaimana saya membuat trading plan ya. Jadi kita dari trading time frame daily ya, terus kemudian ke H4 boleh ya, ke H1 boleh. Yang penting kita mengikuti arah trennya supaya kecenderungan harganya yang kita ikutin ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau kita udah tahu nih arah trennya, lebih kuatnya kemana, kita follow aja ya. Karena di situ baru kita bisa tentukan risk reward kita. Kita mau risk reward 1:1, 1:2, boleh. Yang penting kita sedang follow trend, bukan sedang mau mengcounter atau mencari reversalnya. Gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Oke, mungkin itu pemaparannya ya, Bapak dan Ibu sekalian. Silahkan diterjemahkan sendiri, mau risk reward berapa. Yang penting minimal 1:1. Ya, disarankan 1:2. Oke, kalau ada pertanyaan-pertanyaan masih boleh ketik di kolom chat. Iya, Bapak Ibu cukup jelas ya untuk pemaparan dari Pak Swendi. Jadi intinya kalau trading kita fokusnya jangan untuk profit dulu ya Pak ya, tapi kita pikirin dulu ya Pak ya, kita buat planning dulu ya, karena pasti ada kemungkinan juga untuk loss gitu ya. Tapi di sini dengan planning yang sudah kita buat, kita bisa meminimalkan ya resiko kita dan juga kita bisa memaksimalkan untuk peluang kita mendapatkan profit atau keuntungan. Terima kasih. Di sini ada Pak Tony pemula. Selamat sore Pak Tony. Kemudian ada Pak Muhammad Aufar, Ibu Sukarma ya atau Bapak Sukarma. Siapa lagi ya yang baru hadir di sini? Tadi saya sudah sempat sapa-sapa Pak Endang gitu ya. Di sini juga ada Pak Robert ya. Jadi semua rekan-rekan yang sudah join ya, sekali lagi kami ingatkan bahwa ketika rekan-rekan bergabung di Forex Simpro Community, analis-analis kami akan mensupport rekan-rekan ya dalam trading rekan-rekan. Jadi kami ingatkan yang sudah join hari ini untuk membuka account di PT Java Global Futures. Kami merekomendasikan PT Java Global Futures, broker yang legal dan terpercaya dan juga full support ya Bapak Ibu. Juga untuk Bapak Ibu, selain layanan webinar seperti ini, kita juga ada layanan private coaching ya. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada analis-analis kami, baik melalui online ataupun melalui offline atau tatap muka. Ya, jadi kita akan mensupport penuh untuk kebutuhan trading Bapak Ibu. Terima kasih untuk hari ini, sepertinya sudah cukup dulu ya Pak Swendi. Masih ada pertanyaan Bu. Masih ada satu. Kolom komentar. Dari Pak Imran ya, Pak Imran. Cara mengatasi rasa takut masuk jika pernah terjadi loss terus-menerus. Gimana nih Pak? Takut nih Pak Imran nih Pak, karena sudah sering loss ya Pak ya? Ya, oke. Ya. Terima kasih pertanyaannya Pak Imran, cukup aktif bertanya ya pada kesempatan sore ini ya. Nah, jadi kalau misalnya nih pernah loss-nya terus-menerus itu misalnya nih dalam minggu ini, wah udah beruntun. Nah, bisa aja memang stop dulu lah, misalnya break dulu ya. Berarti, wah misalnya nih, wah kemarin
selama beberapa hari ini SL kayak loss terus, ya bisa aja hari ini kita break dulu maksudnya berhenti dulu ya, supaya nggak terkena psikologi gitu. Bisa aja Bapak hari ini memutuskan saya nggak trading dulu, mungkin jadi mengerjakan yang lain atau dialihkan dulu ya pikirannya bukan ke trading. Nah, misalnya besok lagi mau memutuskan coba trading lagi ya, analisa lagi. Jadi bukannya misalnya wah kemarin saya buy gold SL terus, maka sekarang saya sell, bukan begitu ya. Jadi lihat trade what you see, not what you think ya. Jadi kita lihat maksudnya kita trading berdasarkan apa yang kita lihat di grafik ya, bukan berdasarkan apa yang kita pikirkan gitu ya. Bukan berarti kemarin saya 3 kali buy harganya malah turun terus lah, bisa aja hari ini malah harga balik naik, Bapak malah sell gitu ya. Jadi bukan apa yang kita pikir, tapi trade what you see ya, not what you think. Jadi kita pantau harga grafik minimal di daily ya, gitu. Oke. Terus Pak Muhammad Aufar, saya mau tanya ini, tapi pertanyaannya sepertinya belum Putus Pak pertanyaannya. Oke, jadi mungkin sampai itu dulu pertanyaannya, kalau misalnya belum ada yang masuk lagi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada yang mau lihat nanti bagaimana ada trading plan seperti tadi, ya, boleh join di Foreximpro Premium. Ya, jadi segera join. Bapak dan Ibu mungkin ada yang sudah registrasi, nah segera deposit minimal $200. Ya, nanti bisa masuk ke channel Foreximpro Premium, bisa lihat signal-signal yang diberikan. Oke, saya serahkan kepada host Ibu Lydia. Baik, terima kasih Pak Swendi untuk pemaparan hari ini ya. Banyak pertanyaan hari ini, senang sekali ya Bapak Ibu. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Swendi ini bisa membantu ya, memberikan pencerahan gitu ya untuk Bapak Ibu bisa trading lebih baik lagi. Oke, kita akan akhiri acara kita sore hari ini. Senang sekali untuk boleh bertemu dengan Bapak Ibu, dan kita akan bertemu lagi dalam acara webinar edukasi pemula pada minggu depan, hari Jumat di waktu yang sama. Selamat sore dan salam cuan. Mulailah setiap hari dengan melakukan rutinitas. Anda perlu duduk di depan laptop untuk mengamati grafik pergerakan harga. Anda perlu membaca berita dan data-data ekonomi dan juga perkembangan sentimen pasar yang sedang terjadi. Lalu Anda menyimpulkan dengan analisa Anda sendiri, Anda membuat sebuah trading plan. Setelah Anda membuat trading plan, Anda coba untuk masuk pasar. Lihat hasilnya, apakah Anda akan mendapatkan keuntungan atau Anda rugi. Sobat trader, lakukan terus langkah-langkah yang rutin. Itulah langkah-langkah kecil yang perlu Anda lakukan sebagai seorang trader. Anda lihat banyak trader yang menyerah terlalu cepat ketika kenyataan menghantam mereka. Kita bisa keluar dari masalah itu, bukan hanya melangkah, tetapi berlari kencang dengan antusias dan keyakinan. Tetapi ada alasan di mana statistik menunjukkan hanya sebagian kecil trader yang berhasil. Karena begitu keadaan menjadi sulit, orang menyerah. Kita membicarakan tentang pasar dengan transaksi triliunan dolar per hari. Dan jika Anda bersedia bekerja keras lebih daripada 90% trader lainnya, Anda bisa mengukir kisah Anda dari itu. Trading bukanlah sesuatu di mana kamu akan mendapatkan keuntungan dalam satu hari. Itu membutuhkan kerja keras, dedikasi, dan ketekunan. Abaikan marketing broker yang memberitahu Anda bisa cepat kaya dari trading. Ada teknik G2 atau Holy Grail, akan beli dan jual langsung dapat keuntungan. Itu tidak ada. Itu semua hanya bahasa marketing. Tapi sekarang kita fokus pada kenyataan. Jadi apa yang dapat membuat seseorang dapat berhasil dalam trading?
seseorang yang memiliki ketabahan dan tekad, seseorang yang berfokus pada jangka panjang dan tidak terus-menerus mencari keuntungan jangka pendek, seseorang yang tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup dan tidak takut bekerja keras untuk itu. Untuk sukses dalam trading ataupun segala profesi yang lain, diperlukan waktu bertahun-tahun kerja keras. Trading tidak berbeda dengan profesi lainnya, hanya trading lebih mudah diakses. Mungkin Anda adalah pendatang baru dan bersiap melakukan pertandingan. Atau Anda memang sudah lama bertanding, namun kemenangan belum Anda raih. Dan Anda merasa masih gagal. Tetap semangat, tetap fokus pada garis finish. Satu titik, hanya itu. Titik itu kita fokus. Kemenangan pasti dapat kita raih. Kekalahan saat ini adalah kemenangan yang tertunda. Ayo, sobat trader, tetap bersemangat, terus belajar, terus berlatih, dan terus trading sampai akhirnya kemenangan diraih.